Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Pita Sari, mahasiswa program studi pendidikan kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai bioaktivitas. Proses dari Toporia atau masyarakat Kalimantan Barat biasa menyebutnya dengan sebutan buas-buas atau sikil sudah banyak dimanfaatkan, di mana bagian daun, buah, ranting, kulit batang, dan akar digunakan sebagai tonik mengobati sakit kepala, sakit perut, diabetes, hipertensi, kesulitan bernapas, malaria, dan meningkatkan produksi ASI. Ekstrak daun buah-buah atau Bacteria terbukti secara empiris sebagai anti kanker, antioksidan, anti diabetes, antibakteri, anti korupsi, dan antimetik, sehingga sangat berpotensi menjadi obat herbal terstandar atau OHT. Pengujian secara empiris dilakukan dengan pengujian bioaktivitas. Uji bioaktivitas adalah pengujian untuk mengetahui aktivitas biologi sampel berupa ekstrak air seduhan atau rumusan dari berbagai herbal, ekstrak kasar, fraksi, campuran, ataupun senyawa murni yang berasal dari bahan alam. Pengujian bioaktivitas dapat dibagi menjadi 3 bagian pada umumnya. Di antaranya terdapat metode secara in vitro, in silico, dan in vivo. Adapun metode in vitro adalah metode pendugaan pencernaan secara tidak langsung yang dilakukan di laboratorium dengan meniru proses yang terjadi di dalam saluran pencernaan manusia. Metode ini menggunakan parameter pengurangan enzim yang mengindikasi penyakit tertentu. Kemudian selanjutnya ada metode in silico. Metode ini adalah metode riset yang memanfaatkan teknologi komputasi dan database untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. Metode in silico menggunakan inhibisi berdasarkan prinsip penunjang enzim lock and key dalam simulasi di komputer. Kemudian yang terakhir ada metode in vivo. Metode in vivo adalah metode penentuan pencernaan pakan menggunakan hewan percobaan dengan menganalisa pakan dan fases. Dengan metode ini, kita dapat mengetahui pencernaan bahan pakan yang terjadi di dalam seluruh saluran pencernaan ternak, sehingga nilai pencernaan pakan yang diperoleh mendekati nilai sebenarnya. Selanjutnya, kita masuk pada aplikasi spektrofotometri UV-Vis. Pada aplikasi spektrofotometri UV-Vis, kita dapat menentukan jenis kromosom, ikatan rangkap interkonjungsi atau oxoform dari suatu senyawa organik. Kemudian yang kedua, menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan panjang gelombang maksimum suatu senyawa. Yang ketiga, kita dapat menganalisis senyawa organik secara kuantitatif dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Selanjutnya ada absorber, yang merupakan gugus jenuh dengan adanya elektron bebas atau tidak terikat, di mana jika gugus ini bergabung dengan kromosom akan mempengaruhi panjang gelombang dan intensitas absorban, misalnya gugus hidroksi, amina, halida, dan alkoksi. Selanjutnya kita masuk pada jenis spektrofotometer UV-Vis. Jenis spektrofotometer UV-Vis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada single band, yang kedua ada double band. Pada single band hanya menggunakan satu kuvert blanko atau sampel, sedangkan double band sudah menggunakan 2 kuvert untuk blanko dan juga sampel. Kita masuk pada skema ala spektrofotometer UV-Vis. Pada skema ala spektrofotometer UV-Vis terdapat cahaya polikromatik, monokromator, sel sampel, detektor, dan juga sinyal prosesor. Sumber tenaga radiasi atau bisa disebut cahaya polikromatik terdiri dari benda eksitasi hingga ke tingkat tenaga yang tinggi oleh sumber listrik bertegangan tinggi atau oleh pemanasan listrik. Berfungsi memberikan energi radiasi pada daerah panjang gelombang yang tepat untuk mempertahankan intensitas sinar yang tetap pada pengukuran. Selanjutnya ada radiasi polikromatik yang harus kita ubah menjadi radiasi monokromatik, yang mana monokromator adalah alat yang akan memecahkan cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis dengan komponen panjang gelombang tertentu. Terdiri dari serangkaian alat optik yang menguraikan radiasi polikromatik menjadi jalur-jalur yang efektif atau panjang gelombang tunggalnya, dan memisahkan panjang gelombang tersebut menjadi jalur-jalur yang sangat sempit. Selanjutnya ada cuplikan. Cuplikan pada daerah ultraviolet atau terlihat biasanya berupa gas melakukan yang ditempatkan dalam sel atau kuvet. Sel yang digunakan untuk cuplikan berupa gas dengan panjang lintasan dari 0,1 hingga 100 nanometer, sedangkan sel untuk larutan mempunyai panjang lintasan tertentu dari 1 hingga 10 cm. Selanjutnya
Detektor. Setiap detektor yang menyerap tenaga foton yang mengenainya dan mengubah tenaga tersebut untuk dapat diukur secara kuantitatif, seperti sebagai arus listrik atau perubahan panas. Kebanyakan detektor menghasilkan sinyal listrik yang dapat mengaktifkan meter atau pencatat. Setiap pencatat harus menghasilkan sinyal yang secara kuantitatif berkaitan dengan tenaga cahaya lainnya. Setelah detektor mendeteksi adanya sinar tersebut, sinar ini tidak langsung diolah, namun harus melewati terlebih dahulu sinyal prosesor. Pada sinyal prosesor ini, diantaranya akan terjadi penguatan sinyal. Pada bagian ini, terdapat pre-amplifier, terutama untuk menguatkan potensial, dan amplifier yang berfungsi untuk menguatkan daya. Selanjutnya kita masuk pada interaksi sinar UV dengan sinyal. Pada proses interaksi, butuh energi untuk transisi dihitung dari persamaan Planck. Interaksi sinar ultraviolet atau sinar dapat menghasilkan transisi elektronik dari elektron-elektron ikatan, baik ikatan sigma dan pi maupun elektron non ikatan dan yang ada dalam molekul organik. Sinar memiliki tenaga E sama dengan Hf nilai sampel, maka sebagian tenaga diserap, sehingga molekul mengalami eksitasi, yaitu kenaikan energi dari closed state ke excited state. Bila energi mengenai sampel dihilangkan, maka molekul kembali ke keadaan semula. Ketika kembali ke keadaan semula, ini terjadi pelepasan energi atau disebut dengan emisi dan pelepasan panas. Sinar ultraviolet atau sinar tampak merupakan energi yang bila mengenai elektron tersebut, maka elektron akan tereksitasi dari keadaan dasar ketika energi yang lebih tinggi. Eksitasi elektron ini diletakkan dalam bentuk spektrum yang dinyatakan sebagai panjang global dan absorbansi sesuai dengan jenis-jenis elektron yang terdapat dalam molekul yang dianalisis. Makin mudah elektron tereksitasi, makin besar panjang gelombang yang diabsorbasi. Makin banyak elektron bereksitasi, makin tinggi absorbasi. Selanjutnya kita masuk pada hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer adalah hubungan linearitas antara absorban dengan konsentrasi larutan analis. Pada percobaan yang terukur adalah transmitan yang didefinisikan sebagai berikut. I sama dengan intensitas I yang merupakan intensitas cahaya setelah melewati sampel. Kemudian IO adalah intensitas cahaya awal pada cahaya awal. Kemudian kita masuk pada syarat sampel. Pada umumnya, sampel harus dirubah menjadi suatu larutan yang jernih. Untuk sampel yang berubah rata, perlu diperhatikan beberapa persyaratan larutan yang dipakai, antara lain, yang pertama, harus larutan sampel dalam sempurna. Kemudian yang kedua, larutan yang dipakai tidak mengandung ikatan akar terkonjungsi pada struktur molekulnya dan tidak berwarna. Yang ketiga, tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis. Yang keempat, kemurnian harus tinggi. Selanjutnya, kita masuk pada tahapan uji aktivitas dengan menggunakan spektrofotometer UV. Pada tahapan uji aktivitas ini terdapat 3 tahap. Yang pertama, uji aktivitas ekstrak dengan dan tanpa penambahan enzim. Kemudian uji aktivitas molekul dengan dan tanpa penambahan enzim. Dan yang ketiga, uji aktivitas larutan perbanding. Jika kita ingin menguji aktivitas antioksidan, maka larutan standar yang digunakan adalah asam absorban. Kemudian jika kita ingin menguji inhibisi glukosa, maka menggunakan akar Bose. Selanjutnya kita masuk pada pengolahan data. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak mikroskop Excel. Sebelum masuk ke pengolahan data yang sudah tersedia, perlu dipelajari juga mengenai bagaimana menentukan absorbansi sampel. Di sini kita melakukan 2 kali pengujian dan setiap pengujian terdapat 2 kali pengulangan. Untuk mengetahui nilai-nilai absorbansi sampel, dapat menggunakan rumus absorbansi sampel sama dengan rata-rata masing-masing konsentrasi dikurang rata-rata Blanco. Kemudian rata-rata Blanco dapat kita jumlahkan dengan menggunakan rumus pada Excel, yaitu sama dengan average di dalam kurung data absorbansi Blanco. Kemudian selanjutnya, untuk mengetahui nilai absorbansi kontrol, dilakukan dengan rumus absorbansi kontrol sama dengan nilai rata-rata larutan DPPH dikurang nilai rata-rata Blanco. Nilai absorbansi kontrol perlu kita ketahui untuk mengetahui nilai persen inhibisi. Nilai absorbansi sampel dapat kita hitung dengan rumus nilai absorbansi sama dengan nilai rata-rata masing-masing absorbansi dikurang dengan nilai rata-rata larutan Blanco. Kemudian mencari nilai persen inhibisi dengan rumus persen inhibisi sama dengan
absorbansi kontrol dikurang dengan absorbansi sampel dibagi dengan absorbansi kontrol dikali 100%. Setelah mengetahui cara mendapatkan data-data tersebut, maka selanjutnya kita akan membuat kurva dari data yang telah ada masing dengan menggunakan skop Excel. Nah, pada data yang sudah ada, teman-teman bisa melihat bahwa di sini terdapat data-data berupa absorbansi, inhibisi, dan juga konsentrasi. Nah, pada data yang kita gunakan untuk membuat kurva adalah data konsentrasi dan juga inhibisi. Maka blok terlebih dahulu data konsentrasi dan juga inhibisi, kemudian klik insert pada bagian chart, pilih scatter, maka akan terbentuk kurva. Kurva yang terbentuk akan seperti ini. Maka terbentuknya kurva, kita akan melakukan rumus Y pada kurva. Maka selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Y sama dengan AX ditambah B. Sebelum masuk ke rumus dan perhitungan, maka masukkan terlebih dahulu nilai yang telah kita ketahui. Kita sudah menemukan nilai dari rumus Y, sehingga kita sudah bisa memasuki nilai dari Y, B, dan juga A. Sehingga nilai X yang kita tanyakan, sehingga rumus berubah menjadi X sama dengan Y dikurang B dibagi dengan A. Kemudian masukkan nilai yang telah kita ketahui pada rumus dan mendapatkan hasil dari nilai X. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mencari nilai ICVD? Nilai ICVD dapat dihitung dengan mencubuhkan rata-rata dari nilai X, kemudian masukkan nilai rata-rata X pada rumus yang ada di Excel, yaitu sama dengan X dalam kurung nilai rata-rata X, sehingga akan mendapatkan hasil dari ICVD tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pengujian aktivitas P-Ceratofolia secara in vitro. Yang pertama, kita terdapat penelitian yang dilakukan oleh Norma Himeriana pada tahun 2019, yang mana dari hasilnya mengatakan bahwa berdasarkan uji KLT yang dilakukan, ditemukan bahwa ester etanol buah-buah mengandung alkaloid, sulfanoid, fenol, tannin, saponin, tristerpanoid, dan steroid. Hasil percobaan in vitro menunjukkan bahwa ekstrak daun buah 100 mg per mili, 200 gram per mili, 400 gram per mili memiliki efek antiemitik. Kemudian kita masuk pada penelitian kedua, yaitu Hadianti pada tahun 2021, yang mana menghasilkan analisis komponen utama PCA menunjukkan bahwa fraksi etil asetat memiliki korelasi tertinggi dengan net covalent akar fossil. Kelompok aldehid dan TVC berkorelasi positif terhadap aktivitas penghambatan alpha-glucosida yang dianalisis dengan uji partial least square atau PLS. Pendekatan heterobiologik dapat memprediksi kontribusi yang signifikan dalam menghambat alpha-glucosida dari berbagai ekstrak P-Ceratofolia yang termasuk dalam golongan aldehida flavonoid. Selanjutnya ada penelitian yang ketiga, yaitu Wedi Puspita pada tahun 2021, yang mana hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa seluruh formula spray gel EEDBB dengan syarat bobol 940 memiliki aktivitas tabik surya dan antioksidan yang stabil selama stress condition dan dapat diterima oleh panelis. Selanjutnya yang terakhir ada penelitian dari Dingdol Puspitasari pada tahun 2020, yang mana hasil penelitiannya yaitu yang dilakukan dapat bahwa ekstrak etanol buah-buah atau P-Ceratofolia memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi dengan potensi aktivitas antioksidan IC50 sebesar 20,60 Vg per ml. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, pada section ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila itu salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.